Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat, dimudahkan terus segala urusan dan dimurahkan rezekinya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun semua berada. Amin ya robbal alamin. Kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika dan di awal video barusan kita sudah melihat sebuah alat berat yang sedang melakukan relokasi lahan atau land clearing untuk area sisi barat yang merupakan jalur masuk dari sirkuit MotoGP Mandalika yang dulunya areal ini dikonsepkan sebagai tunnel, namun sekarang sudah menjadi jalur drainase pengendali banjir. Dan progres yang kita lihat sejauh ini seperti ini sudah dihamparkan subbase dan segera dilakukan pengaspalan. Ya, jadi updatean dari pengerjaan konstruksi dari sirkuit Mandalika hingga pertengahan Juni 2021 ini, progres pekerjaan konstruksi di sirkuit Mandalika secara keseluruhan sudah mencapai 78,6% dengan proses pengaspalan di service road yang sudah teraspal sekitar 7.500 meter dari total 8.120 meter. Ya, masih kita lihat di sini sejumlah bak-bak kontrol sebagai jalur buang dari drainase holoton yang letaknya di beberapa titik di area gravel bed di sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan aspal lapis 2 atau kita bilang AC binder akan dilaksanakan sebelum akhir Juni 2021 ini. Pekerjaan di sirkuit tidak hanya terfokus pada pengaspalan, namun secara bersamaan dilakukan penghamparan gravel bed, proses fabrikasi gantry, start dan finish beserta pondasi, lalu pemasangan konkret barrier juga, dan pemasangan pagar debris fence atau kita sebut dengan safety fence, serta pit wall dengan geobroknya. Lalu ada pekerjaan permanen untuk spectator fence atau kita sebut safety fence tadi, dan pekerjaan landscaping untuk pohon dan rumput atau tanaman-tanaman sebagai taman di sirkuit MotoGP Mandalika. Lalu ada pekerjaan drainase permukaan kawasan sirkuit serta pekerjaan pondasi bore pile atau bangunan race control. Jadi teman-teman jangan khawatir, seluruh pekerjaan hingga lapisan terakhir atau stone mastic aspal atau SMA akan selesai sebelum homologasi yang akan dilaksanakan pada akhir Juli nanti hingga awal Agustus 2021 mendatang. Ya, seperti yang kita lihat di depan kita di tikungan yang ke-16, persiapan untuk area rumput, area untuk service road sebelah kanan juga di sisi samping dari landscape yang terlihat. Jadi trackline sudah terlihat menghitam mengaspal di lapisan pertama. Kemudian untuk service road sebelah kanan juga di sini sedang dilakukan persiapan. Ya, untuk service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-15, kalau kita perhatikan di sini, para pekerja sedang melakukan penyemprotan atau pembuangan debu-debu yang ada di atas lapisan subbase di service road sebelah kanan menuju ke tikungan yang ke-16 agar segera dilakukan lapisan prime coat dan segera dilakukan pengaspalannya. Jadi untuk lapisan pengaspalan 1 sudah selesai di keseluruhan track, dan lapisan yang kedua dan lapisan yang ketiga ditargetkan tuntas pada Agustus 2021 ini. Ya, terlihat sudah rapi safety fence ataupun di sini yaitu pagar pengaman, baik itu yang ada di service road dan juga pagar pengaman untuk penonton yang hadir nantinya atau spectator yang hadir di main grandstand yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-17 sampai menuju ke tunnel 1. Dan penghamparan gravel bed akan dilakukan segera karena sudah diletakkan di sini geotekstil yang membentang lebar di sisi kanan dari tikungan yang ke-17. Dan kita masuk ke area di mana pembangunan area race control. Ya, jadi di beberapa video sebelumnya sudah kita bahas kalau race control merupakan ruangan khusus yang diperuntukkan untuk melakukan supervisi dan mengatur jalannya balapan. Dan bangunan ini nantinya harus memenuhi persyaratan seperti peredam suara,
koneksi jaringan telepon baik nasional maupun internasional, lalu jaringan WiFi, dan CCTV sebanyak 34 buah untuk 17 corner televisi dengan ukuran 42 inci, light system, timing system, dan transponder. Jadi selain itu, ruangan race control wajib memiliki keamanan khusus di pintu utama untuk mencegah masuknya pihak yang tidak berkepentingan. Karena nantinya ada balapan untuk MotoGP, Moto2, Moto3 yang akan berlangsung. Jadi race control dengan segala kelengkapan peralatan, kualitas, serta fasilitasnya pun juga menjadi bagian dari syarat homologasi sirkuit. Ya, sementara itu untuk area pedok sudah terlihat progresnya sejauh ini, masih melakukan pembetonan di bagian bawah, bagian dasar. Nah, ini nanti akan membentang dari tunnel 1 sampai ke area race control tadi, dan pastinya area ini bersifat tertutup atau selalu terkunci, namun akan dibuka dan ditutup kembali pada waktu tertentu seperti pada saat proses pengiriman logistik. Selain itu, permukaan pedok pun harus mampu menahan berat beban atau motor-motor besar milik dari tim-tim pembalap. Kemudian lokasi pedok juga tidak bisa sembarang tempat. Nah, jika lokasi pedok ada di dalam sirkuit, area pedok harus memungkinkan untuk dapat diakses via tunnel atau melalui underpass atau kita bilang terowongan atau jembatan. Jadi pembuatan atau pembangunan untuk area pedok itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan, seperti yang selalu ditanyakan oleh teman-teman. Dan meskipun rumit dan penuh dengan perhitungan, area ini wajib ada dan sebagai persyaratan homologasi sirkuit. Kita sudah melewati tikungan yang pertama, kita menuju ke tikungan yang selanjutnya. Ya, kita masuk dulu ke zona tengah dari sirkuit MotoGP Mandalika. Progres sejauh ini masih di sini sejumlah warga atau rumah-rumah yang belum direlokasi. Kurang lebih sekitar 70-an rumah yang belum dilakukan relokasi karena masih menunggu konsinyasi, yaitu pembayaran yang sudah dititip di pengadilan. Seperti yang terlihat barusan, sejumlah alat berat yang sedang mempersiapkan jalur masuk atau akses untuk zona tengah, yang mana nantinya jalur masuk ini atau jalur-jalur yang dibuat di sini bisa dijadikan jalur evakuasi, kemudian merupakan jalur dari kaplingan hotel-hotel resort yang akan terbangun di zona tengah sirkuit nantinya. Kita sedang berada di sisi kiri dari tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Di sini juga masih terlihat sejumlah alat berat atau aktivitas, yaitu perbaikan subbase untuk sisi kanan dari service road sebelah luar. Dan kita sudah melewati tikungan yang keenam. Terlihat dari kejauhan sini progres untuk koreksinya drainase horizontal yang ada di sisi kanan sebelum tikungan yang ke-7 yang terus dicepatkan selesainya agar segera dilakukan pengaspalan lapisan yang kedua, karena jadwal lapisan yang kedua akan mulai dilakukan pada akhir Juni ini. Kita melihat ke sisi kanan dari tunnel 2, di sini sudah mulai terlihat progres yang lebih signifikan, yaitu pembetonan untuk penutup di sistem drainase yang ada di bagian tunnel 2. Terlihat sebuah mixer yang sedang melakukan persiapan pengecoran dan alat berat yang standby membantu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kalau mega structure dari tunnel ini memiliki ketinggian sekitar 4 meter di dalam ruangan dan 7 meter lebar di dalam ruangan. Selain itu juga progres untuk drainase permukaan yang kita bilang tadi di awal video. Jadi nanti untuk drainase yang ada di kiri dan di kanan dari bagian
sayap sini, seperti yang terlihat di depan sini, akan terkoneksi dengan bagian dari drainase yang ada di sisi timur atau di trek sebelum bagian tunnel. Saya akan menunjukkan ke teman-teman drainase permukaan yang saya maksudkan adalah yang terlihat di depan kita, yang dibentuk oleh tanggul bebatuan di sini akan terkoneksi dan akan dibuang jalur buangnya menuju ke dalam laguna melalui bawah trek di bawah tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Ya, di sisi sayap sebelah kiri untuk tunnel 2 juga terlihat kesibukan para pekerja di sini yang sedang melakukan pemompaan atau penyedotan sisa-sisa air yang ada di dalam tunnel 2. Kemarinnya sudah mengering, namun sekarang pengerjaan terfokus di bagian titik sistem bak kontrol yang ada di bawah sini. Jadi untuk ketinggian dari mega structure ini sudah dirasa cukup untuk dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, baik itu truk-truk ataupun bis-bis yang mau melintas nantinya di dalam sini. Dan kita akan lanjutkan pantauan menuju tikungan yang selanjutnya. Hamparan gravel bed sudah terlihat rapi di kiri dan di kanan, tinggal disempurnakan lagi untuk di sisi kirinya agar tersambung ke bagian yang ada di depan. Kemudian di sisi kanan dari tikungan ke-9, persisnya di bawah bukit di sini sedang berlanjut untuk pengerjaan penanaman rumput yang akan terkonek langsung menuju ke tikungan ke-10, barulah bisa dilanjutkan pengaspalan untuk area verge yang ada di sisi kanan dari track lane. Sedangkan kesibukan yang ada di sisi kiri dari track lane di sini yaitu masih penyelesaian bak kontrol yang ada di area gravel bed sepanjang tikungan yang ke-9 sampai menuju ke tikungan yang ke-10, bahkan akan menuju ke tikungan yang ke-11 juga untuk penyelesaian dari pembuatan bak kontrol, baik itu pembetonannya dan pembuatan penutupnya. Ya, di depan kita sudah terlihat untuk penggalian pondasi dari pagar pengaman yang ada di bagian pinggir atau safety fence untuk para spectator. Jadi tidak ada nantinya spectator yang masuk atau penonton yang bisa masuk ke dalam lintasan di saat gelar balapan, ataupun tidak akan ada hewan-hewan yang berkeliaran bisa masuk menuju lintasan. Dan progres terlihat di depan sini masih melakukan persiapan prime coat untuk pengaspalan di sisi kanan dari service road sebelah kiri. Maksud saya di area reklamasi, persisnya di kirinya tikungan yang ke-11. Ya, sebuah truk besar di sini masih melakukan mendistribusikan atau mau menumpahkan untuk gravel yang ada di area run off gravel di sisi kiri dari tikungan yang ke-11, dan di atas sini atau di depan sini sedang melakukan penyelesaian dari bak kontrol dan juga merapikan beberapa geobrok untuk debris fence-nya juga. Pengerjaan terus diselesaikan untuk safety fence atau untuk spectator fence yang ada di sepanjang service road sebelah kanan dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-13. Ya, terpantau sejumlah geobrok dengan debris fence sudah mulai disiapkan di atas service road sebelah kanan hingga menuju ke tikungan yang ke-13 di depan kita. Pendistribusian untuk gravel juga terus dilakukan oleh sejumlah truk yang melintas barusan, dan perbaikan untuk subbase di atas service road sebelah kanan persisnya akan dilakukan pengaspalan nanti di sisi kirinya. Kembali lagi kita di tikungan yang ke-12. Di sini kita pantau beberapa truk yang mengangkut kelebihan dari lapisan subbase dan juga beberapa truk yang siap menumpahkan subbase, dan juga beberapa gravel bed akan diisi juga. Dan di sisi kiri sini sebuah truk yang menumpahkan tanah untuk area rumput yang akan dikerjakan, dan
Deretan truk-truk besar yang membawa gravel untuk tikungan yang ke-11 terus melaju mengisi, tidak mau membuang waktu. Kita lagi lanjut di tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Progres area rumput sudah terlihat selesai dilakukan di sisi kiri dari track lane dan nantinya akan dilanjutkan untuk penyempurnaan area di mana run off aspal yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14. Dan di sini area masjid yang sudah direlokasi kemarin yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-14, pengerjaannya terus dilakukan secara cepat. Baik itu pemadatan dan perkerasan untuk galian badan jalan yang akan menjadi service roads dari tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15, dan juga area gravel bed akan diselesaikan, barulah bisa ditanami atau ditanamnya pipa-pipa beton ini akan melintas sebagai jalur bahan drainase roton menuju sisi kiri dari tikungan yang ke-14. Ya, masih kesibukan terus diupayakan selesai di area tikungan yang ke-15 menuju ke tikungan yang ke-17. Ya, seperti yang terlihat di sini, sebuah grader yang meratakan lapisan subgrade karena nanti di sini akan diletakkan juga sejumlah gravel bed di sisi kanan dari pit lane entry. Ya, kita kembali lagi di atas area pedok, dan secara umum luas area pedok tidak lebih dari 20.000 meter persegi. Di sini akan membentang sampai ke tunnel 1, dan area pedok harus dapat diakses oleh Dorna Sport dan IRTA selaku penyelenggara MotoGP. Kita ke zona luar melihat perkembangan dari Masjid Al-Hakim yang sudah direlokasi. Pengerjaan yang terlihat sejauh ini masih persiapan area tangga untuk menuju ke lantai 2, dan nantinya area dinding dan atap akan terus kita update di channel ini. Kemudian jalur provinsi atau jalan provinsi di sini masih fokus untuk menyelesaikan pemasangan box culvert yang ada di bawah sini agar segera dilakukan pengerjaan jalan raya yang katanya 4 lajur akan disediakan di samping sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin ini saja reportase pada hari ini buat teman-teman semua. Kurang lebihnya dari narasi dan visual yang saya sajikan di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.